Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati man nabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini seluruh jamaah anggota Lina Asta yang saya hormati, yang saya sayangi, yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi ini hari Senin tanggal 2 Juni tahun 2025, mari kita sebelum melaksanakan segala aktivitas baik belajar maupun bekerja serta aktivitas positif lainnya, kita bersama-sama memohon berdoa pada Allah SWT agar setiap apa yang kita kerjakan dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Serta kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur, kelapangan rezeki yang berkah, manfaat, maslahah dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini juga khususnya kesempatan ini saya memohon doa daripada Bapak Ibu semuanya, doa ucapan syukur kepada Allah Taala dalam rangka telah terwujudnya putra kami Muhammad Bagus Hendra, yang mana putra kami Muhammad Bagus Hendra itu lahir tanggal 13 September tahun 2003. Alhamdulillah kalau usia sekarang 21 tahun, belum genap 22 tahun. Alhamdulillah dengan kerja keras lahirnya anak saya, kerja keras, kemudian hakikatnya karena rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Telah terwujud kemarin pada tanggal 28 Mei tahun 2025, alhamdulillah dengan predikat nilai komplot. Komplot itu maksudnya itu kalau IPK itu maksimal 4. Jadi anak kami 3,68 sampai 3,7. Jadi kalau nilai itu seandainya diangkakan itu, jadi hanya rata 9-10. Nah, kemudian kalau diupdatekan itu hampir semuanya A, B-nya sedikit. Jadi A-nya kurang lebih 85%-an, A-nya kurang lebih 85%, B-nya kurang lebih 15%. Jadi alhamdulillah dengan kerja keras belajar ya, konsisten, kuat, kemudian Allah merahmati sehingga sekalipun sedikit putra kami Muhammad Bagus dan memang punya perjalanan agak unik gitu ya, dalam kalau cerita kadang-kadang juga ada sedih, terharu, tapi bangga gitu. Jadi bukan menyembuh anak ya, jadi sebenarnya dia banyak lika-liku ya. Jadi dalam waktu kurang lebih 3 tahun itu permasalahannya lumayan banyak dan berhubungannya sama permasalahan hukum. Tapi bukan berarti anak saya jahat gitu. Jadi hampir semuanya memang dalam rangka perkelahian. Tapi perkelahiannya itu bukan berarti anak saya aksi dulu, tapi adalah sebuah reaksi. Tapi alhamdulillah anak saya itu sebuah tempaan yang menjadikan dia kuat sampai sekarang, alhamdulillah. Dan saya pada hari kemarin sebelum lulus, saya jalan sama Muhammad Bagus, saya tanya, Bagus, kamu kejadian paling, saya jujur aja kan satu sisi sedih, tapi juga bagaimana itu pada saat kamu dikeroyok 3 orang di tol, bagaimana Gus? Dendam nggak kamu Gus? Atau bagaimana? Atau masih trauma? Saya sama sekali tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa trauma. Kenapa bisa begitu? Karena saya tidak pernah merasa berbuat memulai kejahatan, dan saya tidak pernah mengalah, dan saya terus berjuang sekalipun saya dikeroyok. Allah menyelamatkan. Sebenarnya karena tidak trauma, karena saya tidak pernah memikirkan sesuatu yang masa lalu yang negatif untuk ke depan. Jadi saya berpikir sesuatu yang positif di depan. Jadi itu hanya menguatkan saya. Itu ucapan dari Bagus malam itu yang saya membuat terharu dan bangga. Jadi tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa trauma. Kalau trauma menjadi lemah, kalau dendam menjadi
jahat itu yang saya, padahal itu luar biasa Bapak Ibu semuanya ya. Makanya saya akan masih menyimpan fotonya ya, kalau istri saya mau dihapus semuanya. Itu dikeroyok 3 juta itu luar biasa. Tapi alhamdulillah itu di tahun 2022 sekitar bulan Rejab lah. Dan solusi yang diberikan anak saya ini cerita sedikit. Pada saat itu orangnya itu lari, pelakunya itu lari kan. Di rumah sakit semuanya diobati sama saya biayain. Tapi yang pelakunya ini lari. Ketika lari sama saya ditekanlah keluarganya, akhirnya keluar. Ketika datang ya hanya pasrah orang itu. Satu sisi saya jengkel tapi tidak tega gitu. Tapi saya tetap bersikap tegas. Ya, orang salah biasa kalau ketahuan udah lemah kan seperti itu cara orang untuk membela diri atau berlindung untuk selamat. Satu akhirnya tetap secara proses hukum, di proses hukum sama Pak AJF. Kemudian setelah itu baru jarak 1 minggu atau 2 minggu. Bagus, alhamdulillah saya bukan ini menceritakan. Bapak Ibu semuanya kakak tega lah. Yang namanya luka itu hampir seluruh kepala banyak. Dipukul pakai aspal ya. Pakai aspal tidak pingsan tapi alhamdulillah. Nah, setelah itu akhirnya selesai saya ke sana, baru lebih 1 jam di rawat tuh ya, bagus itu. Dia itu minta mandi bagus. Tetap mandi segar, mandi kemudian wudhu. Ya, saya mau sholat, dia tuh sholat bagus. Itu bukan saya, jadi artinya komitmennya urusan sholat bagus itu beda. Itu biar rukun di situ dia tuh sholat ya. Saat itu juga dia nggak cengeng-cengengan tidur-tiduran satu jam nggak pulang dia ngajak pulang cuma saya rawat sendiri aja. Kemudian setelah itu jarak 1 minggu kalau nggak salah pun lama, pelakunya itu kesini ya biasa orang salah menelas gitu kan karena butuh keamanan. Semuanya lemah, mohon maaf, semuanya lingkungan saya lemah, jadi pengen memberikan maaf. Tapi saya satu sisi juga bukan kasihan, saya tidak tega sama kasihan beda. Saya nggak tega dengan wajahnya yang menelas, tetapi saya tetap punya sikap. Bapak, ini belum tepat waktunya, ada dokumentasi, belum tepat kalau sekarang Bapak minta solusi. Karena anak saya juga belum sehat secara lahiriah maupun secara rohaniah. Jadi biar sehat. Nanti bukan saya yang memutuskan, bukan keluarga. Karena apa? Yang merasa penderita itu adalah anak saya, bukan saya. Tak kasih jalur alternatif 2. 1 jalur hukum saya mau saya ikuti. Bapak gantian lanjutkan juga boleh. Kedua, kisos. Kisos itu berarti pukul balik pukul. Dan nggak perlu keroyokan saya sama tuanya. Dan nggak perlu saya, nggak perlu anak saya. Jadi yang kelahi bapak sama saya aja. Jadi artinya saya sebagai laki-laki, sebagai seorang bapak harus menunjukkan sikap seorang bapak melindungi anak. Jadi anda kalau kisos boleh, bapak kelahi sama saya. Kelahi bebas saya gitu sama saya. Nah, kemudian setelah itu, akhirnya kan saya pending aja. Saya kasih terapi selama kurang lebih 1 bulan. Dia udah tersiksa, mental lemah, tersiksa kan nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Lanjut ke hukum. Nah, ada pengacara temannya Mbet itu dikasih DP sampai 5 juta. Ini cerita aja, nanti itu pelajaran. Dikasih DP 5 juta. Setelah itu hanya ngalor gitu nggak jelas aja. Malah aneh. Solusinya apa solusinya? Jadi solusinya adalah dia berkewajiban silaturahim setahun 3 kali nanti dimaafkan. Enggak logis. Akhirnya minta uang 40 juta. Saya jawab, Pak ini gambaran sedikit. Bapak kerja dengan ilmu, saya bekerja dengan ilmu. Dan ini Bapak itu kan membela, hanya mendampingi karena anak saya adalah korban, bukan tersangka. Kecuali enteng. Ini kalau saya tanpa pengacara aja, saya cukup gini. Pak polisi, bagaimana kelanjutan kemarin kita? Karena itu hak sebagai warga negara ketika menjadi korban, Bapak nggak repot. Nah, kalau saya Pak dibayar 5 juta itu sudah kebanyakan. Kenapa? Contoh saya nyuntik sapi, 1 kandang 100 ekor, 10 ekor, itu saya keluar obat. Saya dibayar 1 juta gemetaran tangan saya, merasa kebanyakan. Bapak 40 juta logikanya dari mana? Ya, udah jadi
saya tidak merendahkan diri Bapak, nggak merendahkan diri saya. Ini Bapak tak tambahin 2,5 juta, itu udah kegedean bagi saya. Karena tidak logis tidak Bapaknya begitu. Nah, dia malah main 2 kaki. Ngapain main 2 kaki? Jadi yang sana-sana kelas melanjutkan, yang sini, jadi artinya mau diadu gitu. Itulah kerja pengacara sama kerja polisi, paham? Udah, saya putus saja, putus. Saya akhirnya Pak Haji Aep, kemudian belajar sama saudara bagus sama punya sikap. Sudah Pak ya, ini main 2 kaki kasihan. Begitu baik. Jadi kondisi karena udah 40 hari psikologisnya udah tenang. Bagus keluar jiwa kesatrianya. Saya nggak tega ya. Nggak tega, dia pun dia salah. Tapi kalau dia diperas sama-sama sini tidak tega. Terus bagaimana solusinya Gus? Solusinya ya suruh membayar denda, tapi tidak kita makan. Terus untuk apa Gus? Suruh ngasihkan fakir miskin sama beli Al-Quran dan kitab Riyadhus Shalihin senilai 30 juta. Itu bagus sama sekali nggak makan. Mungkin Bapak masih ingat ya. Nah, itu uangnya disedekahkan sebagian di lingkungan saya, ya sebagian di lingkungan Bapak. Nah, Qurannya juga sama-sama. Itu bagus. Jadi ada solusi yang saya pun tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan sampai anak masih ya termasuk anak-anak itu baru umur 19 tahun punya pemikiran bahwa tetap orang itu harus menanggung sebuah konsekuensi. Mana konsekuensi? Kalau hanya dimaafkan enak kayak Pak Polisi, kayak Pak Syed itu pengacara aja suruh silaturahim 3 kali dimaafkan. Untuk apa sebenarnya membuka luka lama itu? Artinya apa? Berarti pengacara pun harus tidak cerdas ketika hatinya niatannya hanya uang. Tapi bagus karena niatannya baik ingin mencari sebuah keadilan. Orang itu juga biar uang, tapi kita kan tidak butuh uang. Bukan berarti sombong ya, tidak butuh uang dari keadaan itu. Maksud saya tidak mengambil manfaat itu. Nah, itu 30 juta diberikan Al-Quran, diberikan di sini semuanya. Saya ingat, kalau saya ingat, karena suruh sholat tobat itu saya ngakuin ide brilian dia. Jadi ilhamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagus. Nah, kemudian setelah itu selesailah dan bagus itu selesai. Jadi maksud saya apa Bapak semuanya. Jadi bukan memak anak, hanya nilai yang ketika katakan sebuah perjalanan kehidupan tak ada pahit getir, selama dia jalurnya benar, insya Allah Allah itu memberikan sebuah solusi yang luar biasa. Jadi yang terakhir di mana di Kejaksaan itu masih tahun 2024 kalau salah. Itu dia di proyek 3 kalau main Satpam. Nah, itu juga 3 kali alhamdulillah, itu cekik bagus itu. Tapi alhamdulillah ya dia bisa lepas. Jadi saya satu sisi ya ke anak itu bangga beraninya gitu, bangga tanggung jawabnya, bangga kesatriannya. Polisi juga dimarahin, jadi videonya ada. Jadi nilai semoga modal mental spiritual yang Allah berikan pada Bagus itu menjadi bekal bagi Bagus ke depan sehingga menjadi orang besar. Orang besar bagaimana manusia? Orang besar itu orang yang berguna bagi masyarakat. Ya, tentunya Allah akan melingkupi dengan pengetahuan, dengan harta benda selama tujuannya untuk kemanfaatan dan masyarakat. Itu sedikit tentang perjalanan dengan Bagus yang untuk masih anak-anak itu begitu banyaknya masalah sehingga kadang-kadang saya sedih, terharu dan bangga dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit bisa tentang Bagus dan alhamdulillah prestasinya cukup memuaskan. Mohon maaf, rata-rata anak orang kaya itu rata-rata sekolah malas dan rata-rata cenderung sombong. Tapi alhamdulillah bukan saya memuji Bagus. Bagus alhamdulillah dia belajar rajin. Artinya kan ngapain selesai cepat-cepat ada di biaya. Dia memang nggak belajar dengan selesai dengan cepat. Alhamdulillah nilai juga bagus. Kemudian dia juga alhamdulillah di mata teman-temannya tidak pernah sombong. Ini saya masih Bagus di SMA kelas 1 itu. Saya mohon maaf. Di pesantren itu kan mohon maaf. Banyak santri-santri mungkin mohon maaf mungkin yang lapar gitu. Bagus itu pernah saya suruh beli martabak. Akhirnya martabak itu ketika pulang terus mana martabaknya? Martabaknya ya kasih semuanya kepada orang pesantren dan di pinggir-pinggir itu kasihan. Hanya minta uang lagi untuk beli lagi untuk saya. Itu benar, itu bagus, banyak hal melakukan hal seperti itu. Jadi dasar kebenaran itu adalah memang istilahnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau itu namanya sikap. Ketika orang punya sikap,
insya Allah Allah itu akan memberikan sebuah kekuatan, sikap yang benar dan baik. Jadi demikian hal-hal nilai yang ya jujur saja saya banggakan dari kami Muhammad Bapak Semera. Semoga dengan doa Bapak semuanya dan acara syukuran sudah Muhammad Bagus ini Allah Ta'ala memberikan satu keselamatan, dijauhkan di segala bala baik lahir maupun batin, selalu dilindungi Allah SWT, diberikan kesehatan panjang umur dan ilmu kerajaan hikmah yang bermanfaat masalah darat dengan rahmat dan ridha Allah SWT. Saya minta untuk membaca ayat satu kali, Alam Nasrah satu kali, Inna Anjalnahu sebanyak 7 kali, Idza Jaa sebanyak 1 kali, kemudian Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Tasbih sebanyak 10 kali, Sholawat 3 kali, kemudian kita lanjutkan istighfar sebanyak 3 kali, kemudian membaca surat Al-Ma'idah tapi tidak usah menggunakan musik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi, khususnya untuk putra kami Muhammad Bagus Indra bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعه وأمته وعلى محمد وسلم. Mari kita bersama-sama berselawat Al-Mahirah. Saya minta ulama membaca lengkap dari awal hingga akhir. الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن تبعه وأمته أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن تبعه وأمته أجمعين يا نبي يا رسول الله
للعالمين يا نبي يا رسول الله أنت الإنسان الكامل المصطفى يا رسول الله الإنسان الكامل في الزمان الأول وفي الزمان الآخر المصطفى يا حبيب الله يا نبي يا رسول الله وإنك لعلى الخلق العظيم يا نبي يا رسول الله وإنك مكارم الأخلاق الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الشمس والقمر تسلو أنت يا نبي يا رسول الله السماوات والأرض تسلو أنت يا نبي يا رسول الله الملائكة في السماوات والملائكة في الأرض تسلو أنت يا نبي يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن دعا به وأمته أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن دعا به وأمته أجمعين يا نبي يا رسول الله أنت نور للعالمين يا نبي يا رسول الله أنت مصباح في الظلام يا نبي يا رسول الله أنت الهدى في الظلام
Ya Nabi ya Rasulullah, Anta uswatun hasanah. Ya Nabi ya Rasulullah, Anta syafaati fi dunya wa fil akhirah. Ya Nabi ya Rasulullah, innal jami'al afdalu min indillahir rahman. Ya Nabi ya Rasulullah, innal jami'al karama min indillahir rahim. Ya Nabi ya Rasulullah, innal jami'al quwwata wal mujizati min indillah. Ya Nabi ya Rasulullah, innal jami'al hadisi wa bi'idnillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalal Ikram, ya Qahhar ya Jabbar, ya Razzaq ya Wahhab, ya Latif ya Khabir, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalal Ikram. Hasbi Allah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man nabi wa ummatihi, khususnya Muhammad Bagus Indra. Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan salihah wa rizqan katsira halalan thayyibah wal barakah. Allahumma bisultanil adim wa bil manil qadim wa bil wajhil karim wa waliyil kalimati tamati wa da'watil mustajabat. Allahumma a'udzu bi nuri wajhika ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka tawwil umurana wa sahih jasadana wa qdil hajatana wa aksir amwalana wa aksir auladana wa habibina linnasi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi alamin. Bi wasilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Bapak semuanya, khususnya ketua anggota ASTA yang telah dengan tulus ikhlas mendoakan kepada kami. Semoga kepada kami jadi anak yang soleh, berilmu, berhikmah, berkerajaan, manfaat, maslahat, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak semuanya dengan yang lebih baik. Untuk menyempurnakan
syukuran ini mohon terima belanjaan dari kami sehingga menjadi wasilah terkabulnya segala doa kita semuanya. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.